Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita membaca serentak semua bersama-sama. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya itu masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia diciptakan. Saya akan membaca lagi pertama dan kedua satu kali lagi. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, mencantumkan ayat-ayat yang penting di dalam kitab suci untuk memberikan pendidikan, pengajaran, penyegaran, dan kesadaran kepada kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di dalam kebaktian-kebaktian di mana kami bersiap mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman yang suci dan yang mengkuduskan, firman yang kekal dan memberikan pengharapan kekekalan kepada kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang sudah mewahyukan kebenaran sekarang juga pimpin pikiran kami masing-masing untuk masuk ke dalam kebenaran firman yang sudah Tuhan nyatakan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah selesaikan pasal ketiga dan sekarang kita masuk ke dalam pasal keempat. Ibrani pasal pertama yang paling banyak menyita waktu, sehingga kita memakai belasan kali untuk pasal yang pertama itu. Nah saudara-saudara, pasal ketiga, pasal keempat, dan selanjutnya kita melihat bagaimanakah orang-orang yang beriman akan menikmati kesejahteraan dan perhentian yang sejati yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, apakah orang Israel yang diberikan sumpah oleh Tuhan, tidaklah engkau boleh masuk ke dalam perhentianku, berarti maka Allah tidak lagi memberikan perhentian kepada manusia? Tidak. Saudara-saudara, ketidakpercayaan daripada manusia tidak akan merubah kepercayaan daripada Tuhan Allah yang setia pada diri untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ketidakpercayaan dari manusia tidak akan mengganggu Allah yang memberikan kepada kita sesuatu janji yang boleh dipercaya sampai selama-lamanya. Itu sebab di sini katakan itu perjanjian tentang perhentian masih berlaku sampai hari ini. Apa artinya? Jikalau ada orang yang ketinggalan, ada orang yang jatuh, ada orang yang meleset, ada orang yang tidak bisa menerima, itu adalah karena mereka tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi perjanjian itu tetap berlaku sampai hari ini. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak meninggalkan umat manusia dari zaman ke zaman. Bagaimana rusaknya umat manusia, bagaimana berontaknya manusia, bagaimana kurangnya iman manusia, Tuhan tetap menyediakan sesuatu bagi orang-orang kaum pilihan. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, penulis Ibrani berkata di ayat pertama, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kita yang dianggap ketinggalan, sekalipun
janji akan masuk ke dalam perhentiannya itu masih berlaku. Berarti Tuhan masih Rahmania, Tuhan masih Rahimnia, Tuhan masih mau memberikan berkat. Tetapi kepada siapa? Kepada mereka yang tidak ketinggalan. Oh saudara-saudara, di sini peringatan yang penting keluar dari mulut penulis ini. Berwaspadalah, engkau hati-hatilah, engkau jaga-jagalah diri. Karena jangan sampai di antara kita ada orang yang ketinggalan. Nah saudara-saudara, apa yang dikatakan di sini menjadi satu konsep yang besar di dalam pikiran saya tentang gereja yang tetap bangun. Gereja yang betul-betul dalam keadaan kondisi membangun adalah gereja yang tidak ketinggalan. Saudara-saudara, perjalanan kita keluar daripada dunia menuju ke surga seperti orang Israel keluar dari Mesir pergi ke tanah perjanjian. Hidup ini hanya satu proses. Hidup ini hanya sesuatu transisi. Hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jika kita waktu kecil melihat hari depan begitu panjang, begitu jauh, kapankah saya menjadi dewasa? Kapankah saya menjadi besar? Kapankah saya bisa menjadi orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan, mempunyai pengetahuan, mempunyai status di masyarakat yang sudah dewasa itu? Tetapi saudara-saudara sekalian, setelah kita menjadi orang agak tua, kita lihat kembali terlalu cepat. Hidup terlalu cepat lewat. Dan tidak lama kemudian kita akan menemukan ajal kita. Kita akan menemukan hari terakhir kita. Dan kita mengetahui berpuluh-puluh tahun hanya menjadi tamu saja. Di dalam dunia ini hanya berapa puluh tahun saja. Di dalam dunia ini hanya begitu pendek. Waktu untuk mereka yang menanti adalah memberikan perasaan panjang sekali. Waktu untuk mereka yang mengingat adalah begitu pendek dan begitu cepat lewat adanya. Tetapi saudara-saudara, di dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju kepada perjanjian, itu yang menjadi kekuatan mereka adalah apa yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan berikan menjadi pengharapan mereka. Saudara-saudara, mungkinkah manusia mempunyai kekuatan hidup di dalam keadaan tidak ada lagi pengharapan? Tidak mungkin. Man will never live in vitality without hope. Saudara-saudara, manusia tidak mungkin hidup dengan mempunyai kekuatan yang vital jika dia tidak lagi mempunyai pengharapan. Mereka yang bunuh diri bukan karena kurang cantik. Mereka yang bunuh diri bukan karena kurang kaya. Mereka yang bunuh diri bukan karena kurang kesuksesan di dalam dunia. Mereka yang bunuh diri adalah karena tidak ada lagi pengharapan untuk hari depan. Saudara-saudara, pengharapan menuju kepada hari depan itu menjadi kekuatan, menjadi dorongan, menjadi sesuatu gaya terus continue, memberikan kepada kita sesuatu dinamika untuk maju terus. Saudara-saudara, Tuhan yang sudah mengeluarkan orang Israel dari tanah perhambaan, tanah perbudakan di Mesir, adalah Tuhan yang membiarkan orang Israel mati di padang belantara. Karena apa? Mereka dihitung sebagai orang yang ketinggalan. Mereka dihitung orang yang tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara-saudara, bukan saja demikian, semua yang keluar dari Mesir tidak boleh masuk ke dalam Kanaan, tempat perjanjian. Karena apa? Karena mereka tidak beriman. Nah saudara-saudara, pengharapan apakah hubungan dengan iman? Di dalam Alkitab satu ayat yang penting, di dalam Roma pasal 4 dikatakan pada waktu Abraham sama sekali tidak ada pengharapan. Dengan iman dia masih melihat hari depan dan menimbul pengharapan. Itu sebab pengharapan dihasilkan daripada iman, dan iman ditujukan kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. Dengan janji kepada kita, Allah memberikan jaminan janjinya berdasarkan ketidakberubahan dari sifat dia sendiri. Di situ kita menanam iman, di situ kita menegakkan sesuatu kepercayaan, di situ kita mencapai keyakinan yang tidak bisa digoncangkan. Dan dari iman seperti itu muncullah, berhasillah pengharapan yang sejati.
Tetapi mengapa orang Israel diizinkan Tuhan mati di dalam padang belantara? Adalah karena mereka tidak beriman kepada Tuhan, sehingga mereka ketinggalan. Saudara-saudara, begitukah pentingnya iman? Iya, benar. Di seluruh kitab suci, iman mempunyai tempat yang paling penting di mana manusia datang kepada Tuhan. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, biar dia beriman dan percaya Allah itu ada, dan percaya Allah memberkati mereka yang mencari Dia. Saudara-saudara, dengan demikian iman menjadi satu kunci, menjadi sesuatu penentu, menjadi satu status permulaan di mana kita diperkenan oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat ke-6 berkata, tidak ada seorang diperkenan oleh Tuhan jikalau dia tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, iman yang datang kepada Tuhan lain dengan iman setelah kita mendengarkan firman. Karena orang yang datang kepada Tuhan yang belum mendengar firman, sudah dituntut Tuhan harus beriman. Kalau demikian, iman yang datang kepada Tuhan, iman sebelum mendengar firman, iman yang bukan hasil daripada pendengaran firman, itu iman semacam apa? Itu adalah iman yang ditanam oleh Tuhan di dalam hati setiap orang yang dicipta oleh Tuhan. Saya menyebut itu sebagai natural faith as a result of the general revelation of God. Allah mengwahyukan diri, pengwahyuan umum itu diberikan kepada setiap orang, dan setiap orang mempunyai pengwahyuan umum. Di dalamnya sudah ada bibit iman. Dan jikalau engkau sengaja menjadikan dirimu kaum ateis, engkau adalah menipu diri. Karena orang ateis dengan sesungguhnya sedalam-dalam hati mereka mengetahui Allah ada, tetapi fakta realita hidup mereka yang berdosa menuntut supaya Allah lebih baik tidak ada, supaya mereka boleh berdosa sewenang-wenang. Saudara-saudara sekalian, orang ateis adalah orang yang menipu diri. Orang ateis adalah orang yang menekan kebenaran. Orang ateis adalah orang memboikot wahyu Allah. Orang ateis adalah orang yang berusaha mengkelabui diri dengan keadaan realita di mana fakta dosa yang menjadi rajalela di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, itu sebab Alkitab mengatakan, barang siapa yang datang kepada Tuhan, biar dia beriman dan percaya Allah itu ada, dan Allah memberi pahala bagi mereka yang mencari akan Dia. Ini berarti sebelum mereka mendengarkan firman, sebelum mereka mendapatkan kebenaran-kebenaran yang diajarkan di dalam kitab suci. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan pula, setelah kita mendengarkan firman, maka kita menjadi beriman, karena iman datang dari para pendengaran, dan pendengaran datang dari firman tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Logos. Yesus Kristus adalah firman. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging, lalu berkata-kata dengan bahasa manusia, supaya kita boleh mengerti makna, maksud, rencana Allah yang kekal, sehingga kita beriman kepada Dia, tidak menjadi sia-sia belaka pengharapan kita. Karena di dalam firman itu tercantum pengharapan-pengharapan yang hasil daripada promise of God. Saya sudah berkata kepada saudara, istilah promise, perjanjian, janji Allah, dari bahasa Latin itu terdiri daripada dua kata. Satu sebelumnya, satu misi. Jadi pre-mission, sebelum misi diberikan, sebelum kita diberikan tugas, sebelum kita disuruh kerja sesuatu, Tuhan sudah mengatakan sesuatu, Tuhan sudah memberi jamin sesuatu, Tuhan sudah menyatakan akan menyertai kita. Nah, ini namanya promise. Saudara-saudara, Allah orang Kristen adalah Allah yang berjanji. Allah yang sejati adalah Allah yang berjanji dengan kesetiaannya menjadi jaminannya. Allah yang sejati adalah Allah yang berjanji. Itu sebab kitab suci disebut kitab perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama adalah ikatan janji antara Tuhan Allah dengan orang Israel sebagai satu simbol daripada kaum pilihan. Perjanjian baru adalah perjanjian Allah
dengan semua kaum pilihan dari segala bangsa, segala bahasa, segala negara, segala suku untuk diselamatkan di dalam darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, dengan demikian perjanjian lama adalah perjanjian yang diberi tanda tangan dengan darah-darah binatang. Tetapi perjanjian baru adalah perjanjian diberikan tanda tangan dengan darah anak ayah tunggal Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian janji itu dari Tuhan, dan tuntutan janji yaitu kita beriman kepada Dia. Tuhan berkata, aku berjanji kepadamu ini. Engkau harus berjawab, aku percaya janjimu. Dengan demikian. Itulah adalah tuntutan yang paling ringan. Tuhan tidak suruh kita kerja apa-apa. Tuhan tidak suruh kita korban apa-apa. Tapi Tuhan menuntut kita, yaitu the only thing we can do, the response to God, is obey Him and have faith in Him. This is the response of the believer. Orang beriman kepada Tuhan. Tapi kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca, pasal 3, pasal 4, satu tanda di mana orang-orang yang gagal rohaninya adalah karena mereka tidak beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, pasal 4 ayat pertama dikatakan, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang yang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Nah, saudara-saudara, apakah artinya ketinggalan? Yaitu langkah terlalu lambat, sehingga tidak mengikuti jejak kaki Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tadi berkata dari ayat ini, saya telah memperkembangkan satu konsep yang besar sekali tentang kebangunan gereja. Di mana-mana kita melihat ada KKR, kebangunan rohani, revival. Saudara-saudara, apakah artinya revival? Revival satu perasaan emosi yang meluapkah? Tidak. Apa artinya revival? Banyak orang datang terus beremosi di dalam kebaktian kah? Tidak. Apa artinya revival? Panggil pengkhotbah yang hebat, lalu mentiup, lalu banyak orang jatuh terus pingsan kah? Tidak. Saudara-saudara, apakah itu revival? Mari kita menemukan daripada prinsip Alkitab. Sebenarnya apa yang katakan revival, yang di dalam konsep kebudayaan, di dalam konsep daripada filsafat, dibandingkan dengan konsep Alkitab, memang ada perbedaan. Tetapi orang luar lebih mengerti daripada orang dalam. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan Confucianism is now in revival, satu kebangunan bagi Konfusianisme. Kalau kita mengatakan revival di dalam konsep agama, di dalam konsep filsafat, di dalam konsep kebudayaan, itu adalah ajarannya dipentingkan kembali. Dan pengikutnya makin bertambah. Dan mereka sungguh-sungguh mau taat kepada sesuatu keyakinan yang dulu sudah diabaikan atau dilupakan. Itu revival. Saudara-saudara, pada waktu Konfusianisme, revival, di situ orang yang mempelajari buku Kongfucu makin banyak. Pada waktu Konfusianisme, revival, orang menjalankan ajaran etika Kongfucu makin serius. Di mana Konfusianisme revival, di situ banyak orang yang bisa mengerti, memberi pengertian, mendidik, mengajar akan Konfusianisme sebagai satu mata pelajaran yang penting. Saudara-saudara, kalau orang mengerti kebangunan begitu tepat, apakah yang kita mengerti sebagai orang Kristen? Heran sekali, orang Kristen lebih kacau dari luar. Oh, kita ada kebangunan. Kebangunan bagaimana toh? Kebangunan karena orangnya menjadi banyak. Kebangunan bagaimana? Kita bisa teriak-teriak. Kebangunan bagaimana? Karena kita sudah mempunyai gejala supernatural yang tidak ada pada yang lain. Lalu mereka jatuh, pingsan, ketawa, tak karu-karuan. Itu bukan kebangunan. Saudara-saudara sekalian, seorang di Surabaya berkata kepada saya sudah mendapat Roh Kudus 3 kali. Lalu saya bilang, yuk tahu dari mana? Lalu yuk bagaimana hitungnya? Apa buktinya? Dia bilang, saya itu kalau ikut kebaktian satu gereja, 1 kali pendetanya turun dari mimbar, bawa benang merah 7-8 biji. Terus dia lihat ketemu saya. Terus saya diikat benang. Engkau ada Roh Kudus katanya. Lalu pendeta jalan-jalan lagi, kelihatan lagi lain orang. Cuma 8 orang yang dikasih ikat benang merah. Jadi yang ada benang merah, buktinya ada Roh Kudus. Nah, saya sudah 3 kali diikat sama pendeta itu. Jadi saya sudah 3 kali
mengalami kebangunan rohani. Sudah 3 kali saya mendapatkan Roh Kudus. Saya bilang, apakah itu berdasarkan kitab suci? Dia bilang, enggak, berdasarkan pendetaku. Dia bilang, yang ada Roh Kudus saya nanti kasih benang merah. Saudara-saudara, apakah kekristenan seharusnya menjadi demikian? Tidak. Saudara-saudara, dan dia mengatakan, saya dulu ya, kalau di gereja lain ngantuk, kalau sekarang saya sudah berkebangunan rohani. Buktinya apa? Karena di gereja itu, waktu musiknya, drumnya, saya bangun tidak berani tidur. Maka itu namanya kebangunan rohani. Saudara-saudara, kebangunan rohani bukan begitu. Kebangunan rohani yang sesungguhnya adalah di dalam mengikuti Tuhan, jejak kaki Tuhan, kita dekat-dekat tidak ketinggalan. Saudara-saudara, jadi saya mau memberikan pengertian kepada saudara dari aspek ini. Jangan-jangan di antara kamu ada orang yang dianggap ketinggalan. Ketinggalan apa? Ketinggalan daripada spidol pimpinan Tuhan. Menurut rencana Allah yang kekal untuk zaman itu yang ditugaskan kepada gereja itu. Saudara-saudara, ini adalah satu konsep kebangunan rohani yang saya tahu tidak ada di buku rohani apapun, tapi sebenarnya saya mengerti dari kitab suci. Saudara-saudara, itu sebab selama hidup saya ketakutan satu hal: jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Jangan sampai jejak kaki Tuhan sudah jauh, kita masih enak-enak menikmati kebiasaan kita dan tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, selama lebih 43 tahun setengah saya melihat bagaimana Tuhan pimpin pelayanan kita. Dan pelayanan itu terus mengikuti jejak kaki Tuhan, terus sinkron dengan pimpinan Tuhan, terus mengikuti spido yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, sehingga sampai tahun ini saya memperhatikan semua tempat, baik speak, baik expository preaching, yang mengikuti itu separuh adalah anak muda. Berarti zaman ini masih bisa diisi dengan firman yang kita beritakan. Saudara-saudara, berarti dalam zaman ini Roh Kudus bekerja dengan cepat. Kita tidak ketinggalan. Saudara-saudara, ketinggalan. Mari kalimat ini masukkan ke otakmu. Itu merupakan satu hal yang sangat fatal, satu hal yang sangat bahaya, satu hal yang sangat-sangat merugikan kerohanian kita masing-masing. Saudara-saudara, anak saya perempuan yang paling besar, dia sudah menikah. Waktu kecil nakalnya luar biasa. Nah, mirip perempuan, lebih nakal dari anak laki. Saudara-saudara, lalu satu kali kita ke Singapura, saya bawa dia shopping di Yohan. Sudah selesai kita mau pulang, dia bilang, saya nak mau pulang, saya enak shopping di sini. Umur 2 loh. Hak kebebasan, kemerdekaan, hak asasi manusia. Jadi bagaimana? Saya sama nyonya saya bilang, bagaimana, ditinggal atau tidak? Oh, masih kecil sekali dong. Saya bilang, coba ditinggal yuk. Ditinggal. Lalu sudah ditinggal, nanti kita perhatikan dia di mana. Tapi kita dari jauh melihat lagi dia. Saudara-saudara, kita tinggal. Dia ikut kita. Sampai sudah di pintu, mobil sudah datang. Kita mau naik mobil, dia tetap bilang, enggak, saya tidak mau pulang, saya mau masuk lagi. Oke, you mau masuk lagi ya, you tinggal sini ya. Ya, saya tinggal. Dia berani luar biasa, saudara-saudara. Itu bukan kotanya, bukan negaranya, tidak tahu bahasanya. Pokoknya maunya aku gini ya begini. Saya bilang, oke, mari kita pergi. Saya naik mobil, nyonya saya naik mobil, pintu tutup. Lalu kita putar sebentar, balik lagi. Saudara-saudara, waktu kita pergi, dia mulai gelisah sedikit. Saudara-saudara, tadinya kira dengan gengsi papa mama akan takluk. Inilah zamannya orang tua ditaklukkan oleh anak kecil. Saudara-saudara, jadi saya bilang, tidak bisa. Ini otorita orang tua mewakili Tuhan Allah, tidak boleh dipermainkan. Saya pergi. Waktu kita pergi memang tidak jauh, masih bisa lihat dia sih. Dan waktu kita putar kembali sampai di situ melihat dia sudah gelisah sekali. Saudara-saudara, dia gelisah mulai begitu ya. Mau, dan saya bilang, mau tinggal lagi? Enggak. Mau ikut? Iya. Takut ketinggalan? Iya. Naik mobil langsung peluk ibu. Satu kali lagi di lain tempat, saudara-saudara, di Surabaya, dia hilang lagi. Kita berada di pasar Belauran, jalan-jalan, dia ikut. Dia tidak lihat papa di mana, tidak lihat mama di mana. Pokoknya lihat main-main, ketemu orang ngomong, berani sekali. Akhirnya
kita betul-betul tidak ketemu dia di mana. Dia tidak ikut, tidak pegang kita. Lalu kita mulai, ini kali yang gelisah papa mamanya. Saudara-saudara, kalau sudah dia ketinggalan, kita gelisah cari-cari, tidak ada di mana. Akhirnya dengar, siapa yang kehilangan anak, datang ke pintu nomor berapa, anaknya ada di sini, namanya Elizabeth. Begitu ya. Sudah saya kira ini nanti rekaman kaset ini dikirim kepada dia supaya dia tahu cerita sejarah dia. Sampai di situ, apa yang kita lihat tahu? Dia lagi bicara sama polisi. Ngomong-ngomong gura-gura sama polisi, seperti tidak takut apa juga. Saudara-saudara, apakah orang yang ketinggalan kalau tidak sadar dia masih bisa berada di kebahagiaan sejati? Engkau bilang mungkin aja kalau di dunia. Tapi saya berkata kepada saudara, yang ketinggalan dengan step dan speed of God, itu gereja yang sangat kasihan sekali. Mengapakah banyak gereja akhirnya tutup pintu? Mengapakah banyak gereja harus dijual? Mengapa banyak gereja akhirnya membayar listrik pun tidak ada uang? Saudara-saudara, Anda tahu tidak, setelah peperangan dunia kedua sampai hari tahun kira-kira 1985 di kota London, lebih dari 500 gereja gedungnya yang dijual. Saudara-saudara, sebagian sudah pindah ke lain tempat, sebagian sudah tidak ada orang datang, sebagian sudah ketinggalan daripada langkah-langkah pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya berkata kalimat ini dengan hati yang berat sekali, karena saya mengetahui ada saatnya gereja bermulia yang besar, ada saatnya gereja menjadi sama sekali suram, ada saatnya gereja diberkati oleh Tuhan. Orang yang datang dan kebaktian merasakan takhta Tuhan di sini, firman Tuhan di sini, kuasa Tuhan di sini, perintah Tuhan di sini. Dan ada kalanya seberapa puluh tahun kemudian mereka pergi ke dalam gedung yang sama, tapi Tuhan seperti tidak hadir lagi. Seperti kuasanya itu tidak mungkin ada. Seperti semua yang dikatakan omong kosong. Seperti yang datang ini hanya mau cari sesuatu suaka dari surga. Seperti orang yang tidak ada gunanya di dunia baru, ngungsi di dalam gedung gereja. Lalu mereka tidak bisa membayar uang listrik, tidak bisa membayar uang daripada air, bahkan tidak bisa membayar uang daripada hamba Tuhan. Gereja itu harus dijual. Karena apa? Karena ketinggalan. Ketinggalan merupakan sesuatu hal yang sangat fatal bagi gereja secara kolektif, bagi pribadi Kristen secara individual. Saudara-saudara, berwaspadalah. Jangan-jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Saudara-saudara, saya memberikan rumusan, memberikan satu definisi kebangunan, yaitu the speed up our slowing down steps of the church to walk in accordance with the speed of the Holy Spirit and His guidance according to the eternal will as planned by God. Saudara-saudara, yang disebut kebangunan itu adalah mempercepat langkah yang sudah perlahan, mempercepat langkah-langkah yang sudah terlalu pelan dari gereja untuk disesuaikan dengan speedo daripada pimpinan Roh Kudus sesuai rencana Allah di kekekalan untuk zaman itu. Kalau konsep ini betul-betul mengerti, maka saya minta semua orang yang bergarap, semua orang melayani, semua orang terjun dalam gerakan reform. Kita harus mempunyai konsep yang benar. Kita adakan aktivitas ini, kita ada gerakan ini untuk apa? Untuk cari uang? Tidak. Kita adakan kegiatan-kegiatan ini untuk apa? Untuk kemegahan? Tidak. Untuk apa? Untuk membawa manusia berjalan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan spidol dari Roh Kudus. Saudara-saudara, saya harap semua rekan mempunyai kesan dan mempunyai konsep yang sama. Semua anggota, semua majelis mempunyai konsep, mempunyai perasaan yang sama. How to speed up our slowing down steps. Saudara-saudara, kemarin dia merapat, saya mengatakan sebenarnya kita mempunyai sekarang 22 cabang. Itu mungkin hanya 2-3 yang di dalam rencana kita. Yang lain itu didesak oleh Tuhan sehingga kita tidak bisa tidak kerjakan. Saudara-saudara, saya tidak pernah memikirkan memulai di Melbourne. Saya tidak pernah memikirkan mulai di Penang. Saya tidak pernah memikirkan mulai di Bintaro. Saya tidak pernah memikirkan mulai di Guangzhou. Itu adalah desakan Tuhan. Mengapa Tuhan mendesak? Karena Dia mau kita tidak ketinggalan. Dia mau kita
berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Para usahawan yang berada di sini paling jengkel kalau semua karyawanmu ketinggalan jadwal. Betul tidak? Saudara-saudara, hal ini sangat peka di dalam bisnismen, tetapi terlalu tidak peka di dalam gereja. Saudara-saudara, orang-orang bisnismen kalau pinjam uang berdagang, kalau tidak mendapatkan laba cukup, tidak bisa membayarkan akan bunganya, dia akan rugi. Maka dia mesti kejar supaya bisa sinkron dengan sesuatu rencana aslinya. Ini adalah satu pikiran yang sangat positif, yang didesak, yang dipaksa, karena kalau rugi setengah mati. Tetapi saudara-saudara, banyak pimpinan gereja tidak ada perasaan itu, tidak ada pengertian itu. Kalau telat, tidak apa-apa kok. Kalau tidak ada orang juga tidak apa-apa kok. Saudara-saudara, itulah sebabnya gereja tidak bisa maju. Saya sangat malu melihat pemimpin-pemimpin gereja begitu banyak di seluruh dunia yang hanya bisa membanggakan apa yang sudah pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara, you're boasting about your past, but what about your future? Bagaimana dengan hari depanmu? Oh, hari dulu kita pernah mengerjakan itu. Tuhan mengatakan, aku adalah Tuhan untuk hari depanmu juga. Aku bukan saja Tuhan yang telah memimpin hari-hari lampaumu. Aku adalah Tuhan yang memimpin engkau menuju ke hari depan. Saudara-saudara, kira-kira 8 tahun yang lalu saya berkhotbah di dalam kebaktian Momentum di Ketapang. Hari itu kira-kira dihadiri oleh 650 orang. Dengan judul apa? Waktu Yosua sudah sangat tua. Tuhan datang dan berkata kepada dia, "Hei Yosua, engkau sudah tua, tapi tanah-tanah yang belum diperoleh, belum dimenangkan, masih banyak." Lalu Tuhan pergi. Saudara-saudara, nah ini konsep berbeda Tuhan daripada manusia. Manusia kalau kelihatan orang tua biasanya mengatakan, "Hei, engkau masih tua, tapi kelihatan masih muda. Dan apa yang kau kerjakan sudah banyak sekali. Luar biasa jasamu selama itu. Oh, kyonghi, congratulations." Itu cara manusia. Tuhan berbeda sekali. Tuhan melihat Yosua yang sudah tua. Dia tidak mengatakan, "Aduh, lu masih awet muda ya, masih bagus ya." Tidak. Tuhan bilang, memang lu sudah tua. Tuhan itu Tuhan yang jujur. Saya bilang kalau Tuhan datang khotbah, kita mungkin tidak sedang. Karena khotbahnya terlalu langsung, terlalu tegas, terlalu to the point, terlalu jujur. Nah itulah pendeta-pendeta yang khotbahnya tidak disenangi orang lain karena terlalu jujur. Tuhan berkata kepada Yosua, engkau sudah tua. Memang kamu sudah tua. Engkau sudah tua, namun banyak tempat yang belum kau peroleh. Apa artinya? Berarti lu sudah tidak lama lagi. Kamu sudah akan mati, tetapi banyak yang belum dikerjakan. Inilah cara Tuhan mendesak gereja. Inilah cara Tuhan mendesak, mendorong, memaksa, memimpin kita untuk maju. Saudara-saudara sekalian. Tetapi jikalau kita melihat gereja-gereja, pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai desakan semacam itu, selalu terbalik pikirannya. Apa pikirannya? Pikiran adalah, entah berapa yang belum Kristen, tidak peduli. Pokoknya saya sudah kerja banyak, saya sudah kerjakan ini. Itulah kemewahan, itulah kemegahan, itulah sesuatu jasa kemuliaan saya. Saudara-saudara, coba lihat semua buku peringatan hari ulang tahun berpuluh-puluh tahun dari gereja-gereja. Apa yang ditulis di situ? Dulu pernah kerja ini, dulu pernah kerja ini, kerja itu. Tapi sedikit yang mengatakan, sesudah ini saya akan kerjakan apa. Kita hanya ingat dulu-dulu. Saudara-saudara, bedanya anak kecil dengan orang tua adalah menanggapi hidupnya diposisikan di mana. Orang tua selalu memusisikan diri di dalam puncak waktu, lalu untuk menikmati, mengingat kembali jasa dan achievement yang pernah dicapai oleh dia pada hari-hari lampau. Jadi orang tua mengatakan kepada engkau, dulu lu udah tahu, saya kasih tahu ya. Dulu ya, saya pernah menggendong mamamu loh. Dulu ya, waktu kau masih kecil. Dulu. Dia terlalu membanggakan dulu. Anak kecil tidak ada yang begini. Pernah ada anak kecil bilang, dulu ya. Dulu, tidak ada. Anak kecil mengatakan, besok ya. Besok, kalau saya sudah besar, besok.
kalau saya sudah dewasa, besok kalau saya sudah selesai sekolah, besok kalau saya sudah nikah, besok kalau saya sudah kerja, besok. Itu anak kecil. Jadi mulai hari ini engkau mulai memikirkan siapa orang muda, siapa orang tua. Kalau orang mengatakan dulu ya, dulu, dia bilang tua lu, begitu ya. Kamu sudah tua. Orang tua yang sudah berapa putih rambutnya, tetap mengatakan besok ya. Dia masih muda, saudara-saudara. Jadi ini perbedaannya. Jangan takut tua semua. 1, 2, 3. Loh, ini sudah tua ini. Cara ngomong kayak begini. Jangan takut tua semua. Takut ketinggalan. 1, 2, 3. Amin. Saya tidak mau ketinggalan. Waktu saya muda, seorang pendeta tua mengatakan, khotbahmu cepat ya. Coba lihat, 30 tahun lagi makin tua, dengan sendirinya bisa khotbah pelan-pelan. Tidak percaya? Coba. Saya bilang, enggak loh ya, saya tidak mau loh ya. Saya nanti tua tetap khotbahnya semangat, tetap khotbahnya seperti anak muda. Saya membuktikan 43 tahun semangat saya hari ini sama pertama kali. Sama. Saudara-saudara, semangatnya sama. Di antara kita ada orang sudah dengar khotbah saya lebih 30 tahun kok. Mereka tahu. Sejak umur 25 saya khotbah, mereka sudah dengar. Coba tanya mereka. Tidak mau ketinggalan. Karena apa? Karena kita mungkin mempunyai tubuh yang makin lama makin rusak. Tetapi kita juga mungkin mempunyai jiwa yang tidak mau tua. Saudara-saudara, jiwa yang terus tidak mau ketinggalan. Ini dikatakan kepada kita satu peringatan. Hei, berwaspadalah engkau. Jangan sampai-sampai di antara engkau ada orang yang ketinggalan. Saudara-saudara, ini penting sekali. Tuhan, engkau kemana saya ikut. Engkau berapa cepat, saya mau berapa cepat. Engkau menambah kekuatan kepada saya. Karena bersandar kepada Tuhan, saya bisa melakukan apapun jikalau saya taat kepada Dia. Saudara-saudara, ini keadaan speedo yang tidak longgar, speedo yang tidak akan ketinggalan, membuat gereja dipakai terus oleh Tuhan. Saudara-saudara, selama 43 tahun ini saya melihat Tuhan serahkan 3 generasi untuk pelayanan saya. Jadi pada waktu saya 17, pendengar saya umur 15, umur 16, umur 17. Pada waktu saya umur 40, pendengar saya diberikan lagi anak-anak yang mereka yang dulu pernah dengar khotbah saya datang mengikut lagi. Pada waktu saya umur 60, anak-anak yang dengar khotbah saya bawa lagi anak mereka. Ini sudah generasi yang ketiga datang. Seorang di Manado mengatakan, Pak Tong, waktu saya masih umur 17, saya dengar khotbahmu. Sekarang saya bawa cucuku datang, bilang sama dia, ini loh pendeta yang dulu engkongmu kecil, makmu kecil dengar khotbah dia. Saudara-saudara, kenapa? Tidak mau ketinggalan. Tuhan mau kita semua tidak ketinggalan. Semua 1, 2, 3. Tuhan mau kita semua tidak ketinggalan. Bukan saya saja. Saya masih ingat tahun 92, saya membentuk 8 panitia untuk sesuatu rentetan kegiatan yang besar. Lalu tugaskan mereka dengan berat sekali. Sesudah selesai terus panitia dibubarkan. Waktu itu kita memerlukan kira-kira 200 juta untuk satu proses 1 minggu itu. Wah, dia kegiatan-kegiatan begitu banyak. Waktu itu tidak ada pendeta yang lain, saya sendiri. Lalu di dalam penutupan panitia mengikuti pelayanan Pak Tong ini sangat tegang. Karena Pak Tong cepat sekali sih. Saudara-saudara, kita ini memang senang tapi capek karena terlalu tegang. Lalu saya jawab sama dia, you ikut saya susah karena saya terlalu cepat. Kira-kira you ikut saya susah atau saya ikut Tuhan lebih susah? Sebenarnya saya sangat sulit mengikuti panggilan Tuhan. Mendadak ada gerakan ini, saya harus roba terus supaya tidak ketinggalan. Itu yang bikin rekan-rekan saya selalu tidak mau mengerti. Tapi inilah sikap pelayanan saya. Selalu tidak mau ketinggalan. Saudara-saudara, saya cuma selalu menyesal karena saya sadarnya agak pelan. Sadarnya selalu terlambat. Tahun 1985 saya sakit. Sudah sakit itu karena lever dan sebagainya. Lalu ke Manila 1 bulan. Saya sudah pulang lagi, pergi lagi. Sesudah itu saudara-saudara, dokter suruh saya ngasuh baik-baik. Tetapi pada waktu bulan 9, bulan September, saya sadar tahun 85 itu ada tahun
300 tahun lahirnya Bach dan Handel. Kenapa tidak bikin konser untuk kedua komponis yang begitu besar, sumbangsinya di gereja? Saudara-saudara, saya sadarnya September, lalu melatih 18 lagu, 9 dari Bach, 9 dari Handel, sulitnya luar biasa. Dan kita kerjakan sampai mati-matian. Sampai di kota per kota saya kondak, malamnya saya setir mobil. Sudah sampai di situ, saya atur akan tempat dan kita membikin brosur, cetak-cetakan brosur sampai di itu Cipanas, sampai di puncak. Baru di situ dibukukan satu persatu, siang malam kerja. Akhirnya kita bisa mengerjakan semua selesai apa yang digerakkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah pengalaman mengejar speedo, pengalaman tidak mau ketinggalan, pengalaman semangat untuk pelayanan. Dan saya mengharapkan dari antara saudara-saudara yang menjadi anggota di GRI akan dibangkitkan Tuhan satu persatu orang yang mempunyai konsep tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Saya harus mengejar. Saya harus tidak ketinggalan. Saya harus pegang terus tangan Tuhan, sehingga Dia membawa saya, memimpin saya. Saya berlangkah sinkron dengan langkah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah namanya kebangunan. Ini namanya gereja yang terus dipakai oleh Tuhan. Jikalau kita ketinggalan, Tuhan mengatakan, biar engkau, saya hantar ke kuburan, saya bangkitkan orang lain, saya bangkitkan orang yang mau ikut jejak kakiku untuk melayani. Pada waktu itu, saudara-saudara, penyesalan sudah terlambat. Saudara-saudara, sekarang di kota-kota besar di Eropa, begitu banyak gedung gereja yang besar, tapi Tuhan tidak lagi kirim hambanya ke situ. Tuhan tidak lagi kirim anggota ke situ. Biar mereka menjadi turis attraction, menjadi tempat orang foto-foto. Oh, ini arsitektur gotik ya. Oh, ini arsitektur rokoko. Ini arsitektur daripada zaman-zaman yang begitu bagus. Ini arsitektur yang begitu besar. Berapa meter? Tapi tidak lagi menemukan firman Tuhan, tidak menemukan iman kepercayaan sesungguhnya, tidak menemukan dinamika pelayan daripada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kasihan sekali. Jangan sampai kita dianggap ketinggalan. Mari kita membaca lagi ayat pertama semua. Semua membaca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat yang pertama. Semua membacanya. 1, 2, 3. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Supaya jangan apa? Jangan apa? Semua baca. Jangan ada apa? Seorang di antara kamu. Satu pun tidak boleh. Jadi bukan ada orang yang tidak ketinggalan, tetapi satu pun jangan sampai ada yang ketinggalan. Sangat ada satu orang. Jangan ada satu orang, berarti apa? Semua, saudara-saudara, semua. Yesus mempunyai 12 murid. Akhirnya satu ketinggalan. Siapa dia? Yudas. Satu ketinggalan. Saudara-saudara. Karena apa? Dia mencintai uang lebih dari mencintai Tuhan. Kemarin saya berkata, bendahara pertama gereja dalam sejarah adalah bendahara yang gagal. Saudara, begitu gereja mulai, pertama kali ada bendahara, sudah gagal. Karena apa? Dia mencuri uang daripada kolektor. Dia mencuri uang daripada apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Dan dia mempentingkan uang lebih dari Tuhan. Akhirnya, setelah uang tidak cukup, dia masih memikirkan lagi. Ini betul-betul profesor ahli ekonomi. Bagaimana? Tidak ada orang pikiran ekonomi lebih kuat daripada Yudas. Sudah tidak ada uang, profesornya dijual, betul nggak? Gurunya dilelang, 30 keping perak, bisa memperkembangkan. Karena apa? Karena ini krisis moneter, saudara-saudara. Waktu krisis moneter, dosennya dijual. Adakah orang pikirnya kreatif seperti ini? Tidak ada. Dia ekonom pertama yang paling pintar luar biasa. Tetapi dia menyeleweng. Dan yang akhirnya bukan Yesus yang ketinggalan, dia yang ketinggalan. Tidak pernah Yesus ketinggalan. Yudas yang ketinggalan. Engkau boleh menjual Yesus, akibatnya menjual diri. Engkau boleh mencintai uang, akhirnya engkau dijual kepada uang. Engkau boleh mendapatkan sesuatu profit, akhirnya profit yang kau terima yang tidak dari Tuhan hanya bisa hantar engkau pergi ke neraka saja.
Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak ketinggalan, Yesus dibuang, Yesus dijual, Yesus diadili, Yesus diperlakukan tidak benar, tetapi Yesus tidak ketinggalan. Yang ketinggalan adalah Dia. Yesus tetap dikabarkan di seluruh dunia. Rasul-rasul yang lain yang mengikut jejak kaki Tuhan diutus kemana-mana untuk menjadi penginjil. Tetapi yang ketinggalan hanya satu, yaitu Yudas yang ketinggalan. Saudara-saudara, jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam, perhentiannya masih berlaku. Saya memberikan catatan di sini. Inilah satu-satu kalinya yang terjemahan yang sangat bagus. Yang lain di dalam bahasa Indonesia ditambah satu istilah yang tidak perlu. Tempat perhentian, tempat perhentian, tempat perhentian, tempat perhentian. Di sini tidak ada tempatnya. Di sini perjanjian perhentian. Saudara-saudara, justru yang mau dikatakan di pasal 3, pasal 4 itu bukanlah tempat perhentian, tetapi perhentian. Saudara-saudara, apakah beda perhentian dengan tempat perhentian? Tempat perhentian itu bersifat materi, tempat perhentian itu bersifat duniawi. Perhentian bersifat rohani. Perhentian berarti satu intisari sesungguhnya yang seharusnya dicapai di dalam tempat perhentian. Saudara-saudara, engkau mengatakan, "Atuh di Jakarta sibuk sekali, ribut sekali, ramai sekali, panas sekali. Aduh, puji Tuhan, besok hari libur ke puncak yuk. Di situ tenang, dingin, tidak ribut. Lalu jam 7 bangun. Ini libur kan, boleh bangun lambat sedikit. Jam 8 mandi, setengah 9 bawa mobil ke puncak. Akhirnya ikut ribut di jalan, ikut sibuk di jalan. Akhirnya sampai jam 12 sampai puncak. Sudah sampai jam 12 di situ, lalu ngasuh sampai jam 3, jam 4. Besok mau kerja lagi, balik lagi. Sudah itu cepat-cepat pulang lagi, macet lagi sampai sini. Sampai jam 8 sampai sini. Akhirnya hari itu hari libur. Libur untuk apa? Untuk mengemudi 8 jam ke puncak dan balik. Saudara-saudara, tempat perhentian? Tidak. Tempat yang bikin lebih repot, tempat yang bikin lebih sibuk, lebih capek. Karena apa? Semua yang mau pergi situ begitu banyak. Akhirnya engkau bisa sampai tidak. Engkau bagaimana? Kaki kopling, lalu giginya, lalu ganti lagi gas kopling, macet, naik turun, tengah-tengah lurung gunung, macet, rem tangan, rem kaki, repot sekali. Ada perhentian, ada tempat perhentian, tapi tidak ada perhentian. Ngerti maksudnya? Tempat perhentian lain sama perhentian. Lain kali kalau hari libur jangan ke puncak. Lain kali kalau libur bawa mobil keliling Jakarta, enak, bener. Saya kalau libur sama anak-anak saya keliling Jakarta yuk. Lalu keliling di tol, tak macam putar, kayak racing car, seneng sekali. Lalu pulang tidur enak. Sudah pulang tidur enak, baru tahu mereka dari puncak pulang belum sampai di rumah. Saudara-saudara, tempat perhentian sama perhentian berbeda. Di sini sebenarnya berkali-kali yang dikatakan, diterjemahkan tempat perhentian, tempat perhentian, tempat perhentian. Tidak. Di sini dikatakan ada perhentian. Maka ayat pertama ini betul-betul langsung setia kepada aslinya, yaitu Tuhan menjanjikan perhentian Tuhan sendiri. My own rest, my own peace. Saudara-saudara, orang kira kalau sudah mempunyai uang banyak mulai enak. Kalau mempunyai rumah yang besar mulai enak. Kalau berada di sana pulau terpencil mulai enak. Kalau sudah pergi ke tempat yang jauh mulai enak. Saudara-saudara, jikalau hatimu tidak mempunyai Tuhan punya kesejahteraan, my own rest, my own peace, kemana saja engkau membawa hutangmu, membawa khawatirmu, membawa kesulitanmu, membawa gelisahmu pergi, sampai di situ tetap sama gelisah, tetap sama tidak damai, karena engkau tidak memiliki istirahat, perhentian Tuhan Allah sendiri. Jangan-jangan sampai engkau ada seorang di antara kamu yang ketinggalan, tidak bisa masuk ke dalam perhentian daripada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus bangkit daripada kematian, setiap kali dia bertemu dengan orang, dia menjawab, mengatakan apa? Apa yang dibicarakan oleh Yesus Kristus?
peace on you. Peace on you. Atau kalau dalam bahasa Ibrani, shalom. Shalom. Sejahteralah kamu. Sejahteralah kamu. Itulah perhentian sesungguhnya. Saudara-saudara, perhentian itu diperoleh daripada mengerti firman Tuhan dan tidak ketinggalan dari jejak kaki Tuhan. Selalu berada di sampingnya, selalu mendengarkan, selalu menikmati penyertanya, karena tidak ketinggalan. Itulah sebab ayat kedua, peringatan itu diperuncing menjadi sesuatu realita yang sangat menakutkan. Kita membaca ayat kedua. Saudara-saudara, semua membaca. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara-saudara, firman kesukaan itu diberitakan kepada kita sama dengan apa? Sama dengan diberitakan kepada mereka. Ini kita ini siapa? Mereka ini siapa? Saudara-saudara perhatikan, kita adalah orang-orang yang sedang menerima sesuatu peringatan, sehingga jangan ada antara mereka satu yang ketinggalan. Ini kita. Kita yang jangan ketinggalan, kita yang menuju kepada perhentian ini. Ini kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang Yahudi yang pernah dijanjikan, tapi akhirnya dibiarkan mati, terhampar, mati bergelimbangan di padang belantara. Jadi kita ini siapa? Our days believer. Siapakah mereka? Those ancient days unbeliever. Saudara-saudara, di sini sama tidak? Sama. Sama di hal apa? Sama mendengar firman. Kalau begini sama tidak akibatnya? Tidak. Kenapa sama-sama mendengar firman? Tidak sama akibatnya. Karena waktu mendengarkan firman, yang dengar bereaksi bersama. Berbeda dengan mereka yang mendengar firman yang sama. Saudara-saudara, berkali-kali saya berkata kepada saudara, a man is what he reacts before God. Saudara-saudara, jangan kira dengan buku yang sama mendidik, maka murid-murid akhirnya menjadi manusia yang sama-sama sukses. Tidak. Jangan kira kirim pendeta ke sekolah yang sama, nanti pulang korbannya sama. Tidak. Jangan kira sama-sama ikut kebaktian di GRI, nanti rohaninya sama. Tidak. Saudara-saudara, jangan kira sama-sama mempunyai kitab suci, akhirnya imannya sama-sama kuat. Jawabnya tidak. Sama-sama, iya. Lingkungan sama, iya. Akibatnya tidak. Satu kali Andrew G. menulis kepada satu convention di Inggris yang mengundang dia khotbah. Mereka minta dia, judul khotbah silakan kirim melalui telegram ke Inggris. Dia kirim, Yudas yang diberkati Tuhan. Yudas yang penuh berkat. Orang Inggris mendengar kawan itu tergaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Ini maksudnya apa? Maksudnya Yudas yang berkatnya besar, Yudas yang diberkati Tuhan. Yudas yang mana? Yudas di dalam perjanjian lama, Yudas di perjanjian baru, Yudas yang mana? Mereka kirim lagi, Dr. G, apakah engkau tidak salah? Temamu orangnya yang salah atau tema yang salah? Dibalas lagi, tema saya tidak salah, adalah Yudas yang diberkati. Saudara-saudara, mereka tidak bisa apa-apa. Memang orang Timur, orang Tionghoa kalau khotbah memang lain kok. Terus dicatat di situ, Yudas yang diberkati Tuhan. Sesudah itu orang tanya, apa ini artinya? Ya tidak tahu, tunggu aja, tunggu hari main. Kalau pendeta dia datang, tanya sama dia. Terus Dr. Andrew G. sampai di Inggris, dia mengatakan, mari kita hari ini memikirkan Yudas yang begitu besar berkat Tuhan. Mereka terus mau lihat apa? Dia mengatakan, Yudas mempunyai guru yang terbaik. Anugerah Tuhan tidak? Yudas dilahirkan di zaman di mana Yesus ada. Anugerah Tuhan tidak? Yudas mempunyai rekan-rekan yang terbaik. Petrus, Yakobus. Baik tidak? Baik. Yudas mempunyai kesempatan yang terbaik dengan mata sendiri melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membangunkan orang timpang, membuka telinga orang tuli, dan mulut orang buta. Anugerah enggak? Anugerah. Oh, dihitung anugerah yang diterima oleh Yudas begitu banyak. Cara khotbah berlainan dengan semua. Tetapi akibatnya adalah dia sudah dianugerahi
tetapi dia tidak sadar. Dia menganggap remeh anugerah. Dia menghina anugerah. Dia membuang anugerah. Akhirnya dia mati, gantung diri, membunuh diri. Saudara-saudara, apakah engkau juga orang demikian? Baru engkau sadar apa yang diartikan oleh Andrew G. Yudas yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mungkin tidak seorang mendapatkan berkat Tuhan banyak, akhirnya gagal total. Mungkin tidak. Mungkin tidak orang mendengar firman Tuhan begitu banyak, akhirnya sama sekali tidak beriman. Mungkin tidak orang sudah belajar teologi, belajar kitab suci, akhirnya hidup pelayanan tidak karu-karuan. Mungkin, saudara-saudara, Karl Marx, Hegel, Darwin, Kierkegaard, Nietzsche, ini 5 orang yang saya sebut semua pernah sekolah teologi. Semua murid sekolah teologi. Tapi apa motivasi mereka sekolah teologi saya tidak tahu. Setelah mereka sekolah teologi, akhirnya dia mengalihkan pikiran menjadi tidak percaya. Kecuali Kierkegaard. Yang lain yang saya sebut tadi satu persatu menjadi sangat jauh dari Tuhan. Apakah Tuhan tidak memberikan kesempatan? Beri. Apakah Tuhan tidak memberikan anugerah? Beri. Apakah mereka tidak mendengar firman? Dengar. Tetapi akibatnya adalah mereka mendengar firman Tuhan, meremehkan. Mereka mengerti kitab suci, mereka tidak beriman. Mereka dianugerahi oleh Tuhan, mereka tolak. Dan mereka ada menjadi anti Kristus, ada menjadi anti gereja, anti Tuhan. Seperti Nietzsche, seperti Karl Marx. Saudara-saudara, mereka mahasiswa teologi, mereka sekolah teologi, tapi akhirnya mereka melawan Tuhan satu persatu. Karena apa? Seperti ayat ini, jangan ada seorang pun di antara kamu yang ketinggalan. Karena kabar kesukaan yang diberitakan kepada kita sama dengan kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka. The same message, the same opportunity, the same grace. Tetapi mereka mendengar dan tidak bermanfaat. Oh cilaka. Sama-sama dengar khotbah, mengapa tidak bermanfaat? Karena tidak ada iman dari mereka yang bergabung dengan firman yang diberitakan. Ini rahasianya, saudara-saudara. Tidak ada iman yang bergabung, yang bersinkron, yang bersatu dengan iman yang diberitakan. Terjemahan bahasa Indonesia, karena tidak bertumbuh bersama dengan iman mereka. Ini ada sedikit berbeda. Karena apa? Bukan firman yang bertumbuh bersama dengan iman, tetapi seharusnya terbalik. Iman yang harus bertumbuh dengan firman yang didengar, itu aslinya. Saudara-saudara, saya kira 10-20 tahun lagi, kalau ada ahli-ahli bahasa Greka yang betul-betul mengerti, menerjemahkan lagi kitab suci dalam bahasa Indonesia dengan ketepatan kesetiaan lebih daripada orang-orang dulu, maka gereja akan mengerti lebih tepat apa arti daripada Alkitab. Saudara-saudara, karena tidak ada iman yang bertumbuh bersama, yang sinkron, yang berbaur dengan firman yang dengar. Dengar. Saudara-saudara, kadang-kadang saya melihat orang dengar khotbah itu sampai noleh kanan, noleh kiri. Lu khotbah lu punya, gua lihat gua punya. Ada yang main kuku, dari permulaan sampai akhir main kuku. Ada orang yang baca komik, ada orang terketawa-ketawa. Waktu khotbahnya serius, dia bisa ketawa. Apa yang diketawain? Saya tidak mengerti. Itu semua adalah tanda apa? Tanda tidak ada iman yang bertumbuh bersama dengan firman yang diberitakan. Saudara-saudara, mengapa ada orang dengar satu kali khotbah, seumur hidup berubah total? Saudara-saudara, mengapa ada satu orang yang ikut retreat satu kali, dia seumur hidup melayani Tuhan tidak habis-habis? Mengapa juga ada orang yang terus dengar khotbah, bermain-main terus? Saudara-saudara, saya pernah marah sekali di Surabaya, di dalam majelis. Saudara-saudara, majelis yang berada di gereja, saya minta perhatian. Karena apa yang saya lihat di dalam pemuda-pemudi gereja, yang paling nakal, paling kurang ajar, justru anak-anak majelis. Saya tahu mereka akan tidak senang sama saya, tapi saya harus tahu, waktu saya menggarap pemuda, saya bukan hanya mau menyenangkan mereka atau suruh mereka senang sama saya. Mereka tidak senang saya soal kecil,
Tapi yang paling penting, saya harus tanam firman Tuhan pada waktu mereka masih muda. Amin. Saya harus mempertumbuhkan iman mereka, sehingga mereka senang tidak senang saya terserah. Tapi mereka dibesarkan imannya dalam firman, dan rohaninya boleh maju. Besok mereka boleh menjadi orang berguna dalam kerajaan Tuhan Allah. Itu tujuan saya. Maka pemuda itu dipegang saya dalam 1 tahun 35 orang menjadi 180. Saudara-saudara, makin banyak orang datang, masuk, terus masuk. Dengar firman. Tetapi ada anak majelis, waktu doa, itu orang lapor kepada saya, dia melemparkan kertas surat pacaran kepada perempuan, lalu ketawa-ketawa di situ. Saya marah di batang majelis. Saya sudah berkata kepada saudara, jikalau kita melayani Tuhan, biar anak-anak kita itu betul-betul mengerti bagaimana takut kepada Tuhan. Nah, majelis silakan ikut kebaktian doa. Silakan mendoakan seluruh gereja, supaya kita bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan dan kerajaan Tuhan di dalam tangan kita, bukan kita main-main. Saudara-saudara, saya selalu mengawasi diri, selalu berwaspada, selalu mengingat diri. Mengapa saya berdiri di mimbar? Dari pertama kali berdiri sampai sekarang, saya tanya, why I stand behind the pulpit? Why I stand up to teach people what to do? Who am I? I'm not qualified. Saya tidak layak memberitahu kepada engkau mesti gini. Tidak layak. Saya seorang yang lemah. Tetapi karena panggilan Tuhan, karena tugas dari surga, saya harus, saudara-saudara, saya harus memberitakan. Waktu saya memberitakan, saya mengharap yang berkhotbah tidak main-main, yang dengar juga tidak main-main. Yang berkhotbah sungguh-sungguh, yang dengar juga sungguh-sungguh. Yang berkhotbah berbanting tulang, melayani Tuhan dengan jujur. Yang dengar bersedia telinga mendengar dengan jujur. Yang berkhotbah jalankan apa yang diimani. Yang dengar taati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ini yang dikatakan di sini. Mengapa kita menerima firman? Mereka juga menerima firman. Kita menerima kabar kesukaan. Mereka juga menerima kabar kesukaan. Tapi bagi mereka tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Siapa sih mereka? Yang ketinggalan, yang sudah dibuang oleh Tuhan. Karena apa? Hanya satu sebab. They have no faith to grow together with the words and the good tidings that they are hearing. Saudara-saudara, mereka tidak mempunyai iman bertumbuh bersama dengan firman yang dikabarkan. Saudara-saudara, kecuali yang berkhotbah berbicara karena menonjolkan diri. Kecuali yang berkhotbah melayani perut dia sendiri. Kecuali yang berkhotbah mempunyai motivasi mencari keuntungan. Kecuali yang berkhotbah dengan semacam ambisi pribadi yang tidak menurut panggilan Tuhan. Maka seharusnya jika firman Tuhan sungguh-sungguh dikabarkan, setiap orang yang mendengar bertanggung jawab, memberikan reaksi iman yang sejati, bertumbuh bersama dengan firman yang didengarkan. Satu kali di dalam satu kelas, seorang dosen saya dari Irlandia, dia menunjukkan satu ayat di Timotius. Waktu saya baca, saya kaget. Dia mengatakan ada semacam wanita di dalam gereja yang seumur hidup dengar firman, tapi tak pernah mengerti. Saudara-saudara, saya kaget sekali. Seumur hidup mempelajari firman, tetapi tidak mengerti sampai mati. Ada orang seperti ini. Ini catatan Alkitab. Lalu perempuan seperti ini, mereka suka pergi ke sini sana untuk bisik-bisik, untuk gosip-gosip. Kerjanya adalah memindahkan kalimat orang ini ke sana, ke sini, ke sana. Tetapi sedang datang dalam kebaktian, mereka bukan mau dengar firman Tuhan. Cari yang mana yang bisa menjadi mangsa daripada cekcok mereka. Orang semacam demikian tak akan mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, saya harap tidak ada satu di antara kamu, tidak ada satu di antara kamu yang ketinggalan. Tidak ada satu yang menjadi orang yang meremehkan firman. Tidak ada satu orang yang membiasakan diri ikut kebaktian, tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun dari kebaktian dan firman yang kau dengar.
Saya sendiri setiap kali berkhotbah masih berdoa, Tuhan, biar khotbah yang kusampaikan ini menegur saya sendiri dulu, mendidik saya sendiri dulu, memberkati saya sendiri dulu, membersihkan saya sendiri dulu, sebelum menjadi berkat untuk orang lain, karena saya sendiri memerlukan. Saudara-saudara, jangan ada satu di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sehingga tidak bisa masuk ke dalam perhentian Tuhan. Jangan ada satu di antara kamu yang tidak bermanfaat waktu mendengar firman Tuhan, karena tidak bercampur, tidak bertumbuh bersama dengan firman yang dikabarkan, seperti nenek moyang engkau di dalam padang belantara. Saudara-saudara, kiranya peringatan daripada kedua ayat ini disambung dengan sesuatu contoh ayat ketiga, memberikan kekuatan kita menjadi orang Kristen yang taat kepada firman yang kita dengar. Mari kita membaca kembali bersama-sama pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang kita uraikan pada hari ini. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Kita berdiri dan kita membacanya sekali lagi di hadapan Tuhan. Semua 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dalam mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka takkan masuk ke perhentianku. Lebih baik istilah tempat itu tidak ada. Semua, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk kerohanian kita masing-masing, baik secara kolektif maupun secara pribadi. Kiranya Tuhan terus bekerja di hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Peringatan-peringatan pencerahan firman Tuhan yang penting Tuhan berikan kepada kami. Tuhan bekerja di hati kami. Kami boleh sekali lagi datang menerima sesuatu yang sudah Tuhan beritakan kepada kami. Ajarkan kami sehingga gereja ini tidak ketinggalan. Gereja ini tidak melonggarkan langkah dan dibuang oleh Tuhan. Kami mau mengikuti jejak kaki. Kami mau mengikuti akan spidol yang ditetapkan oleh Tuhan. Kami mau mengikuti pimpinan dari Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami juga tidak meninggalkan diri kami sendiri. Kami rela setia kepadamu sehingga kami tidak ketinggalan, dan kami boleh mengalami kebangunan yang dipimpin dan direncanakan oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Waktu kami mendengarkan firman, kiranya juga memberikan kekuatan kepada kami untuk beriman sungguh-sungguh taat kepada kuasa firman. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.